Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini untuk pelajaran IPA, saya akan menjelaskan materi tentang organisasi kehidupan. Materi ini berkaitan dengan struktur sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang menyusun hewan dan juga manusia, serta juga tumbuhan. Silahkan anak-anak kalian menyimak dan mencatat bagian yang penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, organisasi kehidupan diawali dari yang bernama tingkatan hierarki organisme. Maksudnya adalah tubuh kita dan juga hewan serta tumbuhan terdiri dari urutan dari yang paling kecil sampai dengan paling besar. Dan tubuh kita dari yang paling kecil itu tersusun dari yang namanya sel. Sel ibaratnya itu seperti batu bata atau batako yang menyusun rumah. Hanya satu kotak. Kemudian sel itu akan bergabung membentuk suatu jaringan. Kemudian jaringan akan bergabung kembali membentuk organ. Organ bergabung membentuk sistem organ. Dan sistem organ akan bergabung membentuk organisme. Kita awali dari sejarah sel, di mana sel ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Robert Hooke pada tahun 1665, di mana Robert Hooke ini mengamati potongan atau irisan gabus. Gabus itu seperti styrofoam gitu ya, sama dia diiris tipis dari batang Quercus tuber. Ini adalah sejenis tanaman. Kemudian dia melihat gabus tersebut di bawah mikroskop dan dia menemukan ruang kosong yang dibatasi oleh dinding tebal, sehingga dia menyebutnya sebagai selule atau sel. Sehingga penemuan dia ini memicu ilmuwan lain untuk mempelajari tentang sel lebih jauh lagi. Ilmuwan lain selain Robert Hooke misalnya adalah Antony van Leeuwenhoek, di mana dia dapat merancang sebuah mikroskop kecil berlensa tunggal dan digunakan untuk mengamati air rendaman dari jerami. Nah, dari hasil penemuannya itu dia menemukan organisme yang bergerak-gerak di dalam setetes air. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengertian dari sel. Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Dan sel ini memiliki bentuk ada yang tetap. Yang tetap ini dimiliki oleh sel tumbuhan dan ada yang tidak teratur atau tidak tetap ini dimiliki oleh sel hewan dan manusia. Sel terbagi dua berdasarkan ada tidaknya membran pelindung. Membran itu seperti selaput. Yang pertama adalah sel prokaryotik, di mana sel ini inti selnya tidak dilindungi oleh membran. Contoh organismenya adalah bakteri atau monera, juga virus ya. Kemudian yang kedua adalah organisme sel eukaryotik, di mana dia kebalikannya, yaitu inti selnya dilindungi oleh membran atau selaput. Contoh organismenya adalah dari kingdom Protista, dari kingdom fungi, plantae, dan juga animalia. Masih ingat ya pelajaran di semester 1 bahwa kita pernah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu ada macam-macam kingdom, ada monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Ya, ini adalah gambar dari sel tumbuhan. Ukuran sel ini sangat kecil, jadi hanya bisa dilihat oleh mikroskop, dan di dalam sel itu sendiri terdapat bagian-bagian organel penyusun sel. Organel-organel tersebut antara lain ada badan Golgi, vesikel, vakuola. Yang paling besar adalah vakuola. Kenapa pada sel tumbuhan vakuola ini berukuran besar? Karena vakuola ini juga dapat berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Misalnya adalah pada umbi-umbian, singkong,
ubi jalar, ataupun kentang. Kemudian, sel tumbuhan memiliki dinding sel sehingga bentuknya lebih kaku. Kloroplas yaitu adalah organel yang berfungsi untuk fotosintesis. Mitokondria, kemudian ada RE kasar atau singkatan dari retikulum endoplasma, ribosom bebas, membran inti, ada nukleus adalah inti sel adalah seperti mesin di dalam sebuah kendaraan atau mobil ya, dia adalah mesin. Jadi kalau inti selnya ini mati, maka seluruh sel ini akan mati. Lalu ada mikrotubulus, ini adalah protein rangka penyusun sel, dan ada membran plasma. Ini adalah membran yang mengelilingi sel tumbuhan. Berikutnya adalah sel hewan. Kalian bisa memperhatikan ya, ada perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Dilihat dari bentuknya saja, sel tumbuhan itu bentuknya kotak, sedangkan sel hewan bentuknya itu bisa bulat, bisa lonjong, karena dia bentuknya tidak tetap. Nah, apa saja organel penyusun sel hewan? Yaitu diantaranya ada mikrofilamen, mikrotubulus, kemudian ada mitokondria, membran plasma, vesikula, lisosom, ada pula ribosom bebas, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, dan juga ada badan Golgi. Dan tak lupa ada sentriol, ya.